Halo jagoan Heartology, selamat datang di Heart Talklogy, suatu acara yang membahas tentang kesehatan jantung bersama para dokter subspesialis dari Heartology. Saya Dr. Yayang Sinardia, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan inilah dia Heart Talklogy. Dan saat ini saya bersama dengan Dr. Dafsah A. Jusar, seorang spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, lulusan dari Fakultas Kedokteran Atmajaya, dokter umumnya, kemudian untuk spesialis jantungnya dari Fakultas Kedokteran UI, dan kemudian ambil fellow intervensi kardiologi dan intensivis di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Pearl Hospital di Perth. Dan kemudian juga mengambil S3 di Fakultas Kedokteran UI. Selamat datang Dr. Dafsah di acara podcast kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang hati-hati pembuluh darah koroner bisa mengalami pengapuran. Nah, ini topik yang menarik teman-teman sekalian. Nah, Dr. Dafsah, saya dengan Dr. Dafsah ini kurang lebih seumurannya, selevelan. Dan kita sudah berpraktik mungkin sekitar 20 tahunan sebagai dokter jantung dan sudah melihat banyak sekali kemajuan di bidang intervensi jantung. Kasus-kasus yang tadinya harus melalui operasi sekarang sudah bisa dilakukan melalui tindakan intervensi jantung. Dan secara khusus Dr. Dafsah banyak terlibat dalam intervensi untuk pembuluh darah koroner. Dan hari ini kita akan bahas secara khusus kenapa pembuluh koroner itu bisa sampai tersumbat dan bahkan bukan hanya tersumbat, bisa mengeras dan mengalami pengapuran. Nah, ini menarik, Dr. Dafsah akan sharing soal ini ya. Ya. Jadi pertanyaan tadi mengenai perkapuran ya. Ya. Jadi memang pembuluh darah itu dengan kita bertambah usia tentu akan mengalami penuaan ya. Jadi proses penuaan itu awalnya terbentuk akumulasi lemak. Kemudian dengan akumulasi lemak terjadi itu yang dinamakan akhirnya jadi plak. Yeah. Makin lama bisa makin besar, dan kalau misalnya dia kayak bisul ya, misalnya dia pecah, itu terjadi serangan jantung. Tapi kadang-kadang bisa aja bukan pecah tapi kayak erosi sehingga terkikis gitu erosi kayak terkikis ya. Terkikis. Jadi kalau misalnya dia terkikis atau dia ruptur, itu proses penyembuhannya tuh ya sama kayak di kulit kan, suka ada kayak krusta gitu kan, keras kan. Nah, kalau di pembuluh darah itu akumulasinya dia melibatkan kalsium sehingga terjadinya kapur. Kalsium itu kapur ya. Kapur ya. Jadi dengan bertambahnya usia tentu plak ini juga secara alamiah akan ada. Tapi kalau misalnya kita bisa jaga faktor risiko kita, tentu proses ini bisa ditunda pada usia yang jauh lebih lanjut. Iya. Tapi kalau misalnya kita punya kencing manis, darah tinggi, kemudian juga kolesterolnya nggak terkontrol, ini bisa aja terjadi pada usia yang relatif muda ya, 40 tahun, 30 tahun. Iya. Itu udah ada plaknya. Terus juga tadi disampaikan mengenai sekarang ini karena tindakan intervensi ini udah maju dan komplikasinya jadi sedikit dan luarannya hasilnya juga baik, awet gitu ya. Jadi makanya akhirnya banyak atau kita jadi berani atau melakukan tindakan-tindakan yang sulit-sulit ya. Jadi kayak yang banyak kapurnya seperti ini biasanya sih mungkin idealnya bypass ya.
Tapi kalau misalnya pembuluh darah yang bermasalah banyak juga, akhirnya kita karena hasilnya kita tahu baik, bahkan pasang cincin pun bisa menjadi pilihan di Oke. samping bypass. Jadi nggak pernah ada tuh bilang oh harus bypass, harus pasang cincin. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Ya, jadi mungkin dari segi perjalanan penyakit yang kita biasa sebut aterosklerosis ya, ya perkapuran itu udah nggak bisa dihindari, akan terjadi gitu ya. Oh begitu. Oke, itu mungkin teman-teman heartologi pernah dengar ada istilah diperiksa skor kalsiumnya. Iya. Jadi kita bisa hitung itu si kapurnya seberapa banyak. Nah, ada pengalaman kita kan suka lihat pasiennya skor kalsiumnya ada yang 0, ada yang 100, ada yang 1000 begitu. Nah, itu mungkin Dokter Dafsa bisa sharing itu angka berapa yang bagus tuh sebetulnya. Iya. Jadi tadi kan udah disampaikan bahwa proses itu adalah merupakan suatu proses alamiah ya. Nah sekarang yang penting dalam hal kalsium skor satu bisa dipakai buat prevensi primer, Pencegahan ya. pencegahan, atau juga untuk memberikan gambaran ke kita seberapa sulit nanti tindakan intervensi kita. Ya. Sebagai contoh gini, misalnya ada pasien usianya masih muda, punya faktor resiko kolesterol misalnya. Kita pengen tahu sebenarnya udah ada plaknya belum sih di pembuluh darahnya? Iya. Karena kalau sudah ada, tentu targetnya beda sama yang tadi kalsium skornya 0, sama sekali nggak ada kapurnya. Iya. Ya. Dan Jadi kalau 0 itu paling bagus ya? Ya 0 paling bagus, nggak ada kapur. Iya. Mungkin Ya. teman-teman kan pengen tahu nih, Iya. 0 mungkin bukan 1000 yang bagus ya? Bukan. Iya, kira makin tinggi makin Kalau bagus. duit ya. Iya. Kemudian kalau patokannya sih biasanya angkanya 100 sama 300 ya. Oke. Jadi 100-300 itu dibilang kalsifikasinya moderat, di atas Sedang-sedang 300 ya. ya kalsifikasinya berat. Tapi dari segi prevensi yang penting kalau misalnya udah ada, kita mau kontrol faktor resikonya seagresif mungkin supaya skornya ini nggak nambah nih berapa tahun ke depan. Oke. Atau kalau nambah sedikit lah Iya, iya. ya. Karena kalau dia tambah biasanya korelasinya kemungkinan besar akan ada penyempitan. Itu hanya kalau dia dari kalsium skor. Tapi kalau kita mau nilai pasien kan tadi tidak hanya kalsium skornya saja ya. Iya. Fungsinya masuk dalam arti fungsi pembuluh darahnya sebagai kayak pipa lah ya, yang memberikan jalan untuk memberikan darah ke otot jantung itu dari segi fungsi maksudnya cukup nggak dia bila jantungnya dipacu, ada kebutuhan yang meningkat seperti olahraga, emosi ya, itu dilihat sebagai fungsi ya. Kalau itu nggak bisa dilihat dengan kalsium skor. Mungkin kita perlu metode lain ya. Pakai apa tuh Dokter Dafsa lihatnya? Jadi pemeriksaan tes fungsional itu juga dengan stress test. Stress test itu bisa stress echo, stress EKG. Itu maksudnya di echo sambil stres gitu dianya? Iya, bukan stresnya kan? bisa pakai obat atau stresnya ya. Exercise, disuruh jalan di treadmill. Iya, iya. Ya, terus atau yang lebih canggih lagi ya misalnya MRI, nuklir. Dan air-air ini juga bisa juga dengan CT scan tapi harus pakai angio dan ada softwarenya khusus untuk melihat apakah sudah terjadi gangguan supply demand pada pembuluh darah. Karena kuncinya saya rasa supply demand ya. Oke. Kalau pembuluh darahnya sempit nggak bisa mensuplai darah ke otot jantung, nah itulah indikasi dilakukan intervensi. Maksudnya intervensi dilebarin pembuluh darahnya, atau dikasih pembuluh darah baru. Itu kalau bypass berarti itu ya. Oke. Secara bedah. Ya. Jadi kita mau menilai itu aliran darahnya masih mencukupi atau enggak untuk memberi makan otot jantung. Itu maksudnya dikasih stres ya. Iya. Stres test tadi ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk melihat si pembuluh darahnya itu bagaimana dalamnya pembuluh darahnya, mungkin ada pemeriksaan khusus lihat kapurnya tuh bagaimana dalamnya. Lalu nanti kalau kita mau pasang ring, bagusnya ringnya
seberapa ukurannya itu kan ada pemeriksaan khusus ya. Nah itu Iya. dokter Dafsa pakai apa biasanya? Ya, jadi kalau misalnya ada kalsium skornya tinggi, kalsium itu sebenarnya dampaknya ke tindakan itu berarti kalau dia kalsiumnya kayak batu ya, berarti nggak bisa diregangin. Iya. Jadi kalau misalnya ada di kayak di pipa gitu di dalamnya ada kapurnya apa pipanya rongganya atau lumennya itu nggak bisa dilebarin karena kapurnya nahan compliance-nya itu rendah ya, nggak tinggi. Nah tentunya untuk bisa hasilnya baik, kalau kita melakukan intervensi itu ekspansi dari kapurnya atau lumennya tuh harus cukup besar. Itu memperkirakannya bagaimana cara periksanya? Nah caranya itu tentu kita perlu alat lagi ya, selama tindakan itu alat pencitraan intravaskular. Itu kayak apa itu maksudnya? Jadi dimasukin tuh kayak kamera kecil ke dalam pembuluh darah jantung yang biasanya kita sebutnya bisa iFuse atau OCT ya. Jadi hanya kameranya dimasukin ke pembuluh darah jantung, kita lihat seberapa banyak kalsiumnya di pembuluh darah tersebut. Kira-kira kalau kita lebarin pakai balon, compliance-nya cukup nggak? Bisa lebar nggak dia? Karena kalau nggak bisa lebar, tentu kita harus ada metode lain ya, supaya akhirnya pembuluh darahnya bisa dilebarkan dan pemasangan cincinnya bisa optimal dengan hasil jangka panjang yang lebih baik. Oke. Jadi bedanya pakai alat-alat tadi sama kateterisasi yang tanda petik tradisional kita semprotin cairan itu bedanya di mana itu? Mungkin teman-teman kan pengen tahu itu bedanya apa? Ya bedanya sensitivitasnya ya, sensitivitas untuk menilai adanya kalsium tersebut ya, kapur tadi ya, kapur atau kalsium. Kalau dengan angio berarti kan pakai cairan aja ya, cairan kontras cairan. Atau biasanya kapur itu terlihat dengan angiografi. Oke. Ya, angio maksudnya dengan kayak fluoroskopi ya, kayak fluoroskopi. Jadi kalau lihat fluoroskopi kadang-kadang baru di fluoroskopi aja dilihat udah kelihatan tuh tracknya atau gambaran kayak cetakan kapurnya kapurnya di pembuluh darah. Jadi kayak pembuluh darahnya kok kayak udah kelihatan padahal kita belum masukin kontras. Iya. Nah itu berarti dianggap itu udah perkapurannya berat. Nah kalau ini udah pasti tindakannya akan susah, apalagi kalau kita tidak diberi senjata-senjata khusus untuk menangani hal tersebut ya. Dan kelemahannya nggak semua kalau misalnya nggak kelihatan, bukan berarti 100% nggak ada kapur. Jadi kadang-kadang kelihatannya di dalam angiografi, fluoroskopi itu nggak kelihatan. Tapi pas dengan intravaskular atau dengan pencitraan yang di dalam pembuluh darah itu pakai kamera, kita bisa lihat ternyata, sebenarnya dia kapurnya cukup berat juga ini, ya. Jadi mungkin itu bedanya dari segi sensitivitas dalam mendiagnosa kapur. Iya. Jadi yang paling sensitif itu pencitraan intravaskular. Dan tentunya ini penting untuk hasil yang optimal selama kita melakukan tindakan dan juga keamanannya juga ya. Karena kalau misalnya susah dikembangkan, nanti kita berusaha mengembangkan dengan tekanan yang tinggi atau ini ngembangin balonnya maksudnya atau menggunakan balon yang terlalu besar. Jadi biasanya resikonya pembuluh darahnya bisa pecah. Atau enggak kita nggak lakukan dengan baik sehingga cincin yang kita pasang nggak bisa ekspansi dengan baik. Sehingga itu meningkatkan resiko nggak hanya penyempitan berulang, tapi juga bahkan terjadi serangan jantung ya, karena ada di lokasi tersebut terjadi pembentukan
bekuan darah. Oke, mungkin saya simpulkan sedikit dulu dari penjelasan Dr. Dafsah ya buat teman-teman tadi. Jadi pembuluh darah koroner itu dengan berjalan waktu bisa terbentuk plak dan bisa ada kapur yang banyak di situ. Iya. Dan kita bisa mendeteksi si kapur itu dengan periksa tadi yang paling awal tadi kan kalsium score ya. Skor kalsiumnya makin tinggi berarti kapurnya makin banyak. Kita bisa lihat juga si kapurnya itu dari kalau disemprotin cairan atau dilakukan fluoroskopi tadi pakai sinar X ya. Dan kalau mau lebih pasti tadi pakai IFUS atau OCT tadi namanya ya. IFUS itu kayak USG ya Dr. Dafsah ya. Kayak USG ya. Tapi kecil. Pembuluh darah di dalam pembuluh darah bisa kita lihat langsung itu kapurnya. Nah sekarang kalau udah kelihatan kapurnya dan kita udah pikir ini alat-alat kita nggak bisa lewat untuk ngebalon apa ringnya itu kapurnya mesti diapain itu? Jadi sebenarnya ada dua caranya. Satu dipecahin kapurnya. Dipecahin. Jadi pakai balon yang ada di luar balonnya itu ada benda yang tajam atau benda yang keras ya. Jadi ada balon khusus. Ada balon khusus untuk memecah kapurnya itu. Iya. Kemudian juga bisa pakai ya seperti mata bor. Oke. Ya itu yang dibilang rotational atherectomy. Rotablator ya. Rotablator ya. Ya. Itu orang bilang di bor gitu pembuluh darahnya. Iya. Bor itu juga ada dua macam. Ada dua macam lagi. Iya, bor yang istilahnya rotasional atau orbital. Jadi dia lokasi bornya bisa di ujung distal atau di tengah-tengah. Lokasi bornya di ujungnya. Iya, di ujung distal atau bisa juga di tengah-tengah. Yang di ujung distal itu rotational atherectomy, yang di tengah-tengah itu orbital atherectomy. Terus juga ada, tapi baru mau masuk di Indonesia itu dengan ultrasound juga di dalam. Pecahin dengan ultrasound kayak mecahin batu ginjal. Oke, iya. Ini pakai balon, ini mecahin batu ginjal, ini batu pembuluh darah koroner yang dipecah. Iya. Terus ada juga pakai laser, tapi kita nggak punya juga. Di Indonesia belum ada. Nah, kalau Dr. Dafsah paling sering untuk kapurnya ini diapain? Ya kombinasi yang balon tadi. Dari mulai balon sama rotasional atherectomy atau juga orbital atherectomy, tergantung kebutuhannya. Pokoknya intinya itu semua alat kan sebenarnya untuk mempreparasi pembuluh darahnya supaya compliance pembuluh darahnya bisa ekspansi. Iya. Ya, karena makin besar kita bisa buat pembuluh darahnya, resiko penyempitannya juga makin kecil. Penyempitan ulangnya. Penyempitan ulangnya. Oke. Dan juga terjadinya komplikasi lain. Jadi kombinasi itu tujuannya untuk kalau namanya bor berarti kan ngikis ya. Iya. Ya, kalau misalnya yang kayak balon-balon itu dia nggak ngikis, dia cuman membuat kapurnya itu pecah. Karena biasanya kalau yang susah itu kalau kapurnya lingkarannya hampir di atas 27%. 270 derajat. Bukan persen, 270 derajat. Iya. Hampir sekelilingnya kapur semua. Dia nggak mau pecah gitu ya. Terus dengan alat pencitraan dalam pembuluh darah, kita juga udah bisa prediksi nih. Oh, yang ini nggak mungkin pecah deh pakai balon. Ini harus pakai. Dari awal kita udah device. Bisa perkirakan. Jadi kita nggak coba-coba. Jadi juga satu juga lebih aman tindakannya buat pasiennya. Nah, tentu teman-teman heartologi ini bertanya-tanya nih, pakai bor masuk ke dalam pembuluh darah ya terbayang itu di bor begitu. Kira-kira itu bahaya apa enggak? Apa dia bisa milih bornya yang dibor cuma si kapurnya doang, nggak sampai ngebor sampai dinding pembuluh darahnya sampai robek, itu bahaya enggak? Terus tingkat keberhasilannya berapa persen itu kalau pakai bor gitu? Tadi ya, rotablator ya. Iya. Jadi dia kalau secara teori sih dibilangnya differential cutting ya. Jadi artinya yang kayak amplas kan tuh ya. Yang kikis hanya yang keras. Oh, dia bisa milih gitu ya? Ya karena differential cutting, karena itu di depannya. Itu ngomong-ngomong bahannya dari apa tuh Dokter Dafsah? Oh, bahannya dari cincinnya Dokter Yayang tuh.
Oh nggak pakai. Dari berlian. Dari berlian. Apa? Berlian betul. ya. Tapi dia bisa bedain antara mana yang mesti di cut dan mana yang nggak usah. Iya. Si berliannya itu. Jadi teknologinya seperti itu, saya juga nggak tahu gimana jelasinnya. Tapi kalau dia lagi muter di luar, kita pegang, ini juga nggak luka kita. Oh gitu. Iya. Oh. Asal pegang jangan keras-keras. Iya. Tapi di dalam dia bisa ngikis. Tapi di dalam bisa ngikis kalau kena yang keras. Kalau kena yang nggak keras, dia nggak ngikis ya. Ini itu teorinya ya. Iya. Tapi pada kenyataannya bisa aja terjadi. Misalnya kalau misalnya banyak kapur, kan pembuluh darahnya bisa jadi nggak mungkin jalannya lurus ya. Iya. Kan bisa bengkok gitu, belok. Ya. Nah kalau belok itu bisa aja kawatnya itu nempelnya ke dinding yang sana kan. Iya. Dinding yang jauh. Jadi kayak kalau kita ngebor ke sana, bisa jadi kalau itu sehat, itu dipaksa bornya terus ke arah yang sehat terus. Ke arah yang sehat terus. Akhirnya ya, dindingnya lama-lama mungkin malah karena panas kali ya. Tapi bisa aja terjadi komplikasi. Jadi secara resiko teori komplikasi itu berapa persen selama ini pengalaman Dokter Dafsa? Kalau dari literatur sih antara 3-5% terjadi komplikasi. Sedangkan kalau tanpa kapur itu rendah kan 1%. Jadi saya kira teman-teman walaupun itu ada kemungkinan, tapi angka keberhasilannya berarti antara 95-97%. Karena kemungkinan komplikasinya 3-5%. Kurang lebih begitu ya. Jadi cukup menenangkan ya, nggak terlalu takut betul. Nah ini banyak kayak isu atau kayak video-video gitu di WA group yang menunjukkan bahwa ada alat yang bisa bersihin sampai 100% tuh plaknya tuh sampai habis semua, sampai pembudahan jadi mulus lagi. Itu pernah lihat ya Dokter Dafsa ya? Itu terus terang saya belum pernah baca atau ada bukti keberhasilannya ya. Tapi itu kan juga nama barangnya apa juga saya nggak tahu itu. Belum lihatnya cuma di iklan-iklan aja. Dan itu nggak ada tulisan nama barangnya. Alatnya apa itu ya? Tapi kalau kita secara logika atau secara ilmiah itu kan namanya juga proses degeneratif ya. Itu kayak nemuin obat atau alat yang bikin kita reverse, ngebalikin lagi jadi normal, jadi muda. Semua. Iya. Jadi menurut saya targetnya sebenarnya bukan ngembalin ke muda kan kita ya. Jadi si alat bor tadi juga nggak begitu itunya tujuannya, nggak bersihin sampai total jadi bersih mulus semua. Enggak sih, biasa tujuannya kalau misalnya kayak rotablator itu juga sama-sama ngikis kan ya. Tapi tujuan kita ngikis nggak ngikis sampai habis. Tujuan ngikisnya hanya supaya kapurnya itu tipis sehingga compliance-nya turun, kita bisa lebarin pembuluh darahnya. Iya. Ya. Kalau yang tadi sampai hilang terus kayak balik seperti normal lagi, menurut saya nggak masuk akal. Tapi kalau emang ada sih, ya mungkin kita perlu di info juga ya. Tapi selama ini saya nggak pernah tahu ada alat yang seperti itu. Dan menurut saya tidak dimasuk akal sehat lah. Suatu proses degeneratif bisa balik lagi. Proses udah tua, keriput jadi balik lagi normal. Gitu. Sama aja orang, intinya hampir sama juga kayak kulit kan. Kalau kita rawat, kalau pembuluh darah jantung itu berarti kalau rawat, faktor risikonya kita kontrol baik, gaya hidup kita juga sehat. Ya mungkin proses kapurnya jadi kejadiannya nanti lebih lama. Pada usia yang jauh lebih lanjut ya. Sama juga kayak kulit kan. Kalau kulit kita nggak ngerawat, pasti kan keriputnya lebih cepat ya. Oke teman-teman Heartology, kita udah banyak ini diskusi dengan Dokter Dafsa dan kita sudah dapat informasi yang sangat kaya akan hal-hal yang berhubungan dengan tadi ya, pengapuran di pembuluh darah koroner kita. Nah, sehubungan dengan topik kita hari ini, hati-hati pembuluh darah koroner bisa alami pengapuran. Mungkin Dokter Dafsa akan bisa kasih pesan-pesan atau kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini.
Ya, terima kasih Dokter Yayang. Jadi pesannya mungkin pertama itu adalah suatu proses alamiah. Dan kedua, kita bisa mencegah ya dengan mengontrol faktor resiko kardiovaskular, terutama tidak ngerokok, kemudian jaga tekanan darahnya supaya terkontrol, kolesterolnya, gula darahnya. Ini semua tujuannya supaya proses perkapuran itu terjadinya seminimal mungkin. Terus kedua, bila kita juga perlu pemeriksaan kalsium score untuk menentukan seberapa agresif kita perlu menurunkan kolesterol, kadar kolesterol kita. Ya, tergantung dari seberapa udah ada kalsium skornya atau berapa besar kalsium skornya. Terus ketiga adalah bila sudah ada kalsium, sudah ada perbentukan kapur di pembuluh darah koroner, ini bisa jadi momok saat akan melakukan intervensi ya. Momok dalam arti satu, hasilnya nggak baik karena tidak bisa cincin yang dipasang tidak bisa ekspansi dengan baik, atau bahkan selama tindakan prosesnya jadi sulit dan meningkatkan risiko komplikasi. Dan ini semua bisa dicegah sebenarnya apabila kita melakukan tindakan intervensinya dipandu dengan pencitraan intravaskular seperti IFUS. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan penggunaan alat-alat yang bisa mengikis kapur ya, seperti rotasional atherectomy, orbital atherectomy, karena hanya dengan alat-alat seperti ini kita bisa membuat pembuluh darah yang tadinya tidak compliance menjadi compliance sehingga bisa dilebarkan, dan keuntungannya adalah resiko penyempitan atau kejadian jantung berikutnya dapat ditekan serendah mungkin. Mungkin itu aja Dokter Yayang rangkuman dari topik pembicaraan, semoga cukup jelas ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Dafsah atas penjelasan yang sangat menarik. Dan juga terima kasih untuk jagoan Heartology yang sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga selesai. Dan untuk next episode, silakan kasih komen di kolom komen. Teman-teman Heartology mau topik apa lagi yang kita bahas. Dan jangan lupa untuk subscribe, untuk kasih like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi untuk acara-acara podcast kami yang berikutnya. Saya Dr. Yayang dan Dr. Dafsah undur diri dari podcast ini. Bye-bye. Ya.